Kembali lagi di channel KDRT. Dan kali ini gua ada di bengkel 69 Auto Solution, bengkelnya temen gua si Bagas. Nah, di belakang gua ini ada project yang tertunda, Seviro punya gua. Jadi gua beli mobil ini di tahun 2013 bersamaan pada saat gua ngebangun mobil touring gua waktu itu Civic Genio. Nah, jadi gua punya dua project nih. Gue pengen jadi pembalap drift juga, pengen jadi pembalap touring juga. Dan ternyata gue lebih berprestasi di balap touring, yang nyebabin akhirnya gue fokus ngebangun Genio gue supaya gue bisa berhasil menjadi juara nasional. Dan terbukti ternyata dengan fokusnya gue berhasil 3 kali juara nasional untuk kelas super touring. Nah, akhirnya yang nyebabin Seviro gue ini terbengkalai. Jadi Seviro ini juga gue beli di tahun 2013, waktu itu temen gue ada yang jual mobil sepaket, waktu itu dia jual Corona Absolute, terus motor Bison sama Seviro ini. Nah, karena menurut gua harganya masuk akal, akhirnya gue belilah tiga-tiganya. Coronanya udah gue jual, udah hilang Coronanya. Terus Bisonnya juga udah gue jual, dan tinggallah mobil ini yang gua sayang banget karena memang rencananya gue pengen ngedevelop. Nah, dari tahun 2013 itu akhirnya mobil cuma dipakai beberapa kali untuk track day dan akhirnya terbengkalai selama 7 tahun. Gue titipin di gudang temen gue di Pulau Gadung. Nah, sampai akhirnya gue inget, oh iya gue punya Seviro. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, sama Bagas. Dan kebetulan temen gue, Bagas ini, dia juga ternak Seviro. Akhirnya setelah gue kasih tahu gue punya Seviro, dia excited banget buat ngeluarin tuh mobil gue ini dari gudang. Dan akhirnya dia bilang, yaudah deh, ayo kita ke gudang, kita coba bawa mekanik kita, Mas Rudi, dan akhirnya kita coba untuk hidupin. Ternyata waktu itu susah kita hidupin, tapi akhirnya berhasil kita bisa hidupin dan kita bisa bawa ke bengkelnya si Bagas di 69 Auto Solution ini. Nah, rencananya mobil ini, si Bagas sih pengennya mobil ini tetap aksi. Kalau bahasanya Bagas tuh aksi. Tetap aksi di track. Nggak tahu nanti apakah ini untuk drift, apakah untuk touring, tapi kayaknya jangan sampai keluar dari kodratnya ya, sebagai mobil drift ya, karena memang umumnya Seviro ini di Indonesia banyak dibangun sebagai mobil drift. Nah, hari ini gue mau ngejelasin, mau nge-review, mau ngasih tahu teman-teman tentang Seviro ini, apa aja sih yang udah dimodifikasi, dan basicnya mobil ini ketika gue beli dari temen gue, itu apa aja yang udah di-upgrade sama dia. Nah, gue akan review satu persatu. Sebenarnya agak nyeleneh sih modifikasi temen gue yang pemilik sebelum ini mobil gitu kan. Karena memang basic Seviro yang di Indonesia itu kan mesinnya RB20. Dan varian RB20 ini ada yang versi turbonya, yaitu RB20 DET. Nah, tadinya temen gue ini dia nggak pengen untuk drifting, karena waktu itu di tahun 2013 lagi ngetren time attack, terus track day gitu kan. Akhirnya dia pengen cuma buat have fun aja lah, buat time attack ataupun buat track day. Nah, tapi dia pengen budgetnya itu benar-benar minim. Akhirnya dia memutuskan ngebangun mobil ini dengan mesin RB20 DET yang basicnya turbo tapi di NA-in. Kan agak nyeleneh ya. Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Karena dia berharap biasanya nih internal antara mobil NA dan turbo itu biasanya lebih kuat antara piston dan stang pistonnya. Nah, jadi kenapa dia NA-in? Karena dia pengen mobilnya itu nggak terlalu agresif. Dia pengen, kalau NA itu kan karakternya kan lebih smooth. Jadi kalau mobil turbo itu biasanya, apalagi mobil-mobil dengan turbo yang kenceng, biasanya agak susah untuk dipakai cornering, untuk dipakai untuk track day maupun time attack. Nah, akhirnya dia berpikir, gue mau bangun mobil NA, basicnya 2000 cc, yang plug and play di mobil ini. Nah, akhirnya dia memutuskan beli mesin RB20 DET, mesin RB20 DE-nya diturunin sama dia, dan akhirnya mobil ini di NA-in. Tapi supaya powernya nggak hilang, karena kan basic mobil turbo itu kan pistonnya low com. Nah, akhirnya dia naikin kompresinya itu melalui papas head. Gue nggak tahu waktu itu headnya itu dipapas berapa mili lah. Nah, tapi karena memang belum ada yang riset kayak gitu, percobaannya gagal. Mobil jadi malah overheat, malah powernya nggak keluar gitu kan. Karena menurut gue juga camnya cam turbo gitu kan. Banyaklah konfigurasi yang nggak sesuai gitu loh. Meskipun mobil ini DNA-in, jadi powernya benar-benar nggak sesuai. Nah, akhirnya mungkin itu nyebabin dia mutusin untuk udahlah gue jual aja mobilnya. Tapi karena menurut gue tadi harganya masuk akal, akhirnya gue belilah mobil ini. Nah, rencananya gue dan Bagas akan mengembalikan kodrat mesin RB20 DET ini menjadi mesin turbo. Nah, sekarang kita panggil Bagas ya. Gas, sini Gas. Nah, Gas, sebagai dalam rangka kita mengembalikan kodrat mesin RB20 DET ini, akhirnya kan lo memutuskan dan
Bagas juga mensupport gua dengan membelanjakan barang-barang turbonya supaya mesinnya ini kembali ke kodratnya. Nah, detailnya gua akan tanya-tanya sama Bagas kira-kira apa aja nih yang udah dikerjain sama Bagas dan rencananya ke depannya akan seperti apa. Ayo, gimana Gas? Oke, jadi basic setupnya kita kembaliin lagi ke normalnya mesin ini RB20 DET. Yaitu kita beliin header, kita balikin lagi ke turbo aslinya. Karena piping yang lama udah nggak terselamatkan, kita susah ya nyari. Akhirnya kita bikin piping, bikin intercooler, beli pasang intercooler di depan. Ada beberapa downpipe yang dirubah sudutnya karena kemarin kan NA ya, jadi beda sedikit, ada downpipe turbo. So far sama injektor, karena injektornya ternyata bukan miliknya 20 DET. Jadi jadi kita perlu cari injektor. Nanti kedepannya sama crank angle sensor. Cam angle sensor, cam angle sensor yang depan itu bermasalah udah. Bermasalah. Nanti kita akan coba cari alternatif, apakah tetap pakai crank angle sensor apa di bawah seperti yang banyak di luar negeri lakukan gitu loh, supaya pembacaannya lebih stabil. Oke. Nah, gue juga baru inget nih guys. Jadi waktu itu kan nih headnya kan yang gue pada saat gue beli itu headnya kan udah dipapas ya, mesinnya overheat apa segala macam. Akhirnya waktu itu gue punya kesempatan belanja buat barang Genio gue, sekalian nih gue beliin head baru nih, gitu. Jadi head ini udah nggak papasan nih guys. Oke, gitu. Udah aman lah ya. Udah aman gitu kan, makanya jadi dengan dinaikin turbo harusnya udah aman karena headnya baru. Cuma nanti lo perlu ngecek lagi lah semuanya. Kita cek lagi. Dan sebenarnya pada saat itu temen gue ini udah beliin cam Tome, cuma di bengkel yang lama camnya itu satu patah. Tapi satu masih gue simpen. Nah nanti gue bawain ke lo, coba lo lihat apakah memang satu lagi bisa dibeli ataukah bisa bikin gitu loh. Nanti gue bawain. Nah mudah-mudahan camnya juga nanti bisa pakai cam racing gitu kan, supaya powernya bisa lebih maksimal lagi. Nah Gas, rencananya gimana nih Gas? Tadi kan lo ngobrol-ngobrol sama gue, Gas nih mau kita jual lagi setelah kita bangun atau buat aksi? Cuma kan tadi lo bilang jangan dijual, nih ada punya nilai historical. Buat gue nah gimana Gas? Mobil itu ada sesuatunya, ada attach to someone biasanya. Nah attach-nya itu, sifat attach-nya itu yang membuat mobil itu terkadang punya nilai lebih, punya nilai sesuatu yang orang itu mungkin oh iya bisa inget ya gitu. Oh iya ini begini ya, oh iya dulu begini ya kayak tadi gitu. Nah dari hal itu makanya kita coba resurrected lagi, bangunkan lagi dengan budget ya bukan minim ya, tapi se-efisien ya, se-efisien mungkin dengan hasil yang maksimal. Namun kan banyak yang bilang kalau misalnya memang mobil itu kalau udah kebanyakan diam, kebanyakan apa memang biayanya lebih banyak. Namun kembali lagi karena mesin ini basicnya bagus. Cuma memang pernah salah dalam penanganannya aja. Betul, gitu aja. Betul. Sisanya bagus. Oke Gas, ini kan karena memang gue kan sempat nanya sama lo ya, maksudnya mobil ini apakah pengen dijual lagi atau memang pengen dibuat aksi sesuai. Kalau ngobrol sama Bagas tuh kalau ngomong nge-track tuh, kalau ngomong ngebut tuh aksi bahasanya Bagas. Gue demen banget sama bahasanya dia karena dia anti mainstream, dia punya bahasa sendiri tentang dunia balap, yaitu aksi ya guys. Nah, jadi karena memang ini mau diaksikan gitu kan, mudah-mudahan juga KDRT kan sekali. Nah, mudah-mudahan KDRT supportnya bagus tahun ini. Selain punya tim balap touring, KDRT memang kemarin kan kita sempat kolaborasi ya sama DS Garage dan sama Edut, dan nggak ada salahnya KDRT punya tim sendiri yang memang benar-benar in-house tim driftingnya gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada sponsor yang mau sponsorin kita untuk ini jadi mobil balap driftingnya KDRT proper. Nanti pembalapnya bisa siapa aja, bisa gua, bisa Anjaswara, bisa Ridwan Hanif ya kan, atau mungkin Bagasnya sendiri yang ngegas gitu loh. Nah karena memang drifting itu kan satu mobil bisa dipakai berapa orang, nanti kita lihat lah gitu kan. Nah yang pasti ini supaya developmentnya maksimal dulu, yang pasti ini mesin ini dulu ya kita maksimalin ya. Kalau ada budget mungkin kita bisa pakein 2 JZ ya kan, atau mungkin bahkan RB25 atau RB26 bisa kita pasangin ya kan. Nah Gas, balik lagi ke mesin ini Gas. Ini kan internal kita pakai standar, turbo standar, cuma piping aja yang upgradean. Intercooler nih pakai intercooler apa? Ini kalau nggak salah Autoban ya, Autoban 88. Autoban ya, berarti aftermarket nih ya, bukan standarnya RB ya. Karena kita mikirnya future proof, kalau misalnya besok ganti turbo atau upgrade sesuatu, itu nggak harus rubah lagi. Ya. Gitu. Tapi ini ukuran intercooler ini
untuk turbo standar itu masih pas, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai karena kalau intercooler juga beberapa kasus kalau terlalu besar juga nggak bagus, terlalu Betul. kecil juga nggak bagus. Betul, Jadi yang betul. pas. Kebetulan kita udah beberapa kali coba, bahkan yang ini mungkin yang terbaik ya untuk turbo ini. Iya, Soalnya iya. masih standar kan ya. Nah, terus dari engine management sendiri, dari ECU-nya rencananya pakai apa nih? Nah, rencananya kita mau coba racikan lokal ya, racikan lokal biar cinta produk Indonesia. Wih, mantap. Ya kan? Gue support Nah, itu produk Indonesia. Produk Indonesia. Jadi karya anak bangsa. Ya. Nanti ecunya apa nanti kita kasih tahu. Oh, masih rahasia nih? Masih rahasia. Oh, ya udah, oke. Nah, terus tapi yang jelas ecu mobil aslinya ini nggak bisa dipertahankan karena satu atau lain hal sensornya nggak lengkap, jadi Oke. tidak bisa maksimal. Oke. Siap. Nah, ini kan cuma kan waktu itu pas gue beli juga keadaan mobil juga udah di roll barin ya. Jadi harusnya nih udah cukup untuk drifting ya. Betul. Kalaupun ke depan nanti budgetnya ada, mungkin roll bar kita rubah lagi nanti jadi lebih bagus lagi. Lebih Nah, proper ya. terus juga yang pasti nanti tangki bahan bakar kayak kita juga harus rubah kali ya. Nah, tangki bahan bakar kemungkinan untuk fueling system kita akan bikin di atas bagasi kayak yang biar ada Proper mobil balap lah ya, Soalnya biar kalau lebih aman ya. kalau tetap di bawah satu tangki yang lama kan udah karatan. Kropos betul. Yang kedua sistem fuelingnya takut terjadi tekor, jadi lebih Oke. baik kita buat simpel di atas, ada Betul. tank satu, ada tangki satu. Terus ngurangin bobot juga ya. Kurangin bobot. Siap. Nah, terus kira-kira apa lagi nih guys yang harus di-develop nih? Yang di-develop paling kita coba untuk basic tuning dulu. Basic tuning dulu untuk coil dan segala macam kita pakai standar. Nanti mulai dari situ kalau masih kurang turbo ganti lebih besar. Oh gitu ya? Ganti turbo lebih besar. Mantap. Nah, guys, kalau berdasarkan pengalaman lo, mesin RB20 DET dengan dia di-upgrade touching dikit-dikit, di dress up dikit-dikit ini, horsepower kita bisa dapat berapa di mesin? Kalau di mesin mungkin 300 kecil ya. 300 kecil masih dapat ya? 300 kecil masih dapat. Mungkin 280, 290 gitu masih bisa ya? Ya, 290 ke 300. Oke. Depend on engine-nya ya. Iya. Berarti harusnya untuk turun di kelas rookie drifting masih cukup dong. Cukup, Ya kan? cukup. Cuma mungkin ringnya kita nggak bisa pakai ring 17 kali ya? Nggak bisa terlalu besar. Nggak bisa terlalu besar ya, Nggak bisa terlalu besar. supaya lebih aksi lagi Ya, kali lebih ya. aksi lagi. Gitu. Oke. Siap. Oke, guys. Kan lo ini kan pencinta Seviro. Berapa banyak Seviro yang lo punya? Coba sebutin. Tuh, Lupa. saking banyak kan lupa. Kalau gue hitungin tuh di belakang aja ada 2. Ya kan? 1 2 ada 4 ya. Iya, ada 4. 1 udah laku. Sebenarnya ada 5 dia. Jadi ceritanya gini, ini juga Gimana, guys? lucu ya, karena memang mobil ini sebenarnya mobil yang enak. Cuma kebanyakan dapetnya dongkrok. Oh gitu ya. Maksudnya dongkrok, akhirnya mesin nggak bisa dipakai dan segala macamnya. Terimbul teruslah ide kayak, oh ya sebenarnya kita bisa develop lagi loh jadi mobil enak gitu loh. Nah, salah satu contohnya beberapa unit itu kondisinya lumayan parah dan ini sebenarnya yang paling lumayan bagus. Paling grass ya. Paling grass karena apa? Lihat deh. Ini dari bullheadnya ini utuh. Lempeng ya. Lempeng sasisnya. ini cuma karena cat yang lepas aja tapi lempeng. Sisanya lempeng dan tik-tikan aslinya Nah, masih ada. Terus juga body kit. Kebetulan owner lamanya itu juga orangnya ini ya, punya taste lah. Nggak punya tes. Gitu. Milih body kit juga bagus. Cuma ini walaupun body kitnya bentuknya bagus, tapi menurut gua sih masih kurang ini ya. Masih kurang dari sisi kekuatannya masih kurang menurut gua. Ini gampang banget pecah nih. Ini kayak gini udah retak lagi. Kemarin kan lu benerin iya. kan? Itu karena fibernya gerak terus, Mas. Iya, fibernya gerak terus. Nah, makanya itu tadi gue bilang komposisi body kitnya ini nggak bagus. Nah, nanti kalau kita ada budget kita bikin yang bagus. Iya. Kita bikin fiber reinforce FRP. di JS Garage nanti kita bikin. Oke, Tempat Civic Story lagi bikin sekarang body kemarin kitnya semua. Tuh enteng bagus. Nanti kita bikin. Oke. Gitu. Nah, sementara ini dulu kita maksimalin ya kan, supaya mobilnya yang penting bisa aksi, bisa latihan dulu. Ridwan Hanif bisa cobain nanti Nah, bareng sama Jaswara, sama gue, sama lo ya kan. Kita rame-rame kita jalan ke track nanti. Nah, terus guys, menurut lo nih ya kan, karena tadi lo pencinta Seviro, keunikan lain dari mobil ini dibandingin Seviro lain tuh apa selain memang bodinya lempeng guys? Bodinya lempeng. Sebenarnya kalau ini mobil nggak salah arah, jadi mobil yang proper. Gitu ya. Cuma karena memang kadang-kadang kita percaya sama salah satu orang atau dua orang malah jadinya Salah ya. salah Gitu. intinya Nah, gitu. guys, sama satu lagi nih.
lo kaki-kaki udah ngecek belum? Cuma setahu gue pada saat beli, pada saat gue beli itu gue belum terlalu ngerti banget tentang mobil, jadi gue main beli-beli aja gitu. Cuma setahu gue memang kaki-kakinya ini udah di-upgrade. Suspensi juga udah diganti pakai coilover. Cuma gue nggak tahu merek apa. Terus kaki-kaki itu sebagian sebenarnya udah diganti pakai racing juga, guys. Ya. Lo udah sempat ngecek belum? Udah sempat. Jadi ultra racing yang bawah, strut berbawah, strut beratas, ultra racing, strut berbelakang, ultra racing juga. Cuma yang belum itu super angle. Super angle belum. Super angle ya? belum. Okay. Super angle belum. Coilover udah. Cuma coilover ini mungkin karena kita itu mungkin perlu upgrade ya nanti ya. Iya, iya. Mungkin nanti kalau ada sponsor yang berkenan ya. Oh iya dong. Ya, Ini dari sini mudah-mudahan ada yang berniat mensponsori tim KDRT untuk benar-benar punya in-house cabang. Kalau gearbox sendiri itu drifting? gearboxnya Skyline memang, bukan gearboxnya Seviro. Oh ini gearbox Skyline. Udah bagus apa nggak? Gimana tuh? Udah cukup lah untuk latihan ya. Nanti Udah kalau cukup. udah Skyline ini ntar lo, Skyline apa nih? ini yang R32 ya, R32 versi 2000 cc-nya. 5 speed. 5 speed. Finalnya berapa tuh kalau R32 biasanya? Final tuh 41 kalau nggak salah. 41 ya? 41. Nah cuma setahu gue ini belum LS. Belum. Nah, paling Ya. kita coba cari alternatif, cek stok masih ada nggak. Ya, kalau nggak ada ya coba tanya sponsor kali ya. Oke, siap. Tanya sponsor. Ya udah, gas. Lo punya target nggak? Ini kira-kira di tahun ini kah udah mulai bisa beraksi atau memang di tahun depan kah? Tahun ini insya Allah. Tahun ini ya? Wih mantap, gue percaya sama Bagas. Tahun ini Gitu. insya Allah. Meskipun proyeknya banyak tapi dia tetap mengutamakan mobil aksi ini untuk beraksi kembali gitu. Diikhtiarkan. Diikhtiarkan. Siap kalau gitu. Nah guys, sekarang ini kan kita cuma in-frame di depan mobil Seviro aja. Dan tadi gue juga bilang ke teman-teman, Bagas nih pencinta Seviro, tapi kan sebenarnya lo nggak ngerjain Seviro aja nih di 69 Auto Solution ini. Banyak yang lo kerjain. Nah sebenarnya bengkel lo ini fokusnya di apa aja, guys? Oke, fokusnya sebenarnya restorasi ya. Lebih ke restorasi total. Jadi mobil-mobil yang kondisinya mangkrak, kondisinya kurang terawat lah. Biasanya dibawa ke sini, kita turunin mesinnya, kita turunin kakinya, baru kita garap bodinya dulu. Karena basically banyak orang salah. Jadi biasanya bukan salah ya, preferensi pribadi memang. Namun kalau kita garap mesin dulu baru bodi, itu biasanya akan berantakan. Yang udah-udah. Contoh, misalnya mobil yang di belakang ini itu dulu garapnya mesin dulu baru bodi. Oh. Ada beberapa bagian yang kelewat karena buru-buru dan segala macam. Makanya di sini kebanyakan total. Bahkan yang datang ke sini itu rata-rata cuma bodi doang. Oh gitu ya? Tanpa kaki, tanpa mesin. Kayak tanpa ya itu kondisi-kondisi kayak gitu. Iya. Dan memang nih Bagas nih ya, memang dia restorasi total. Tapi gua akuin, walaupun dia bisa ngerjain semuanya nih, one stop shopping nih, tapi hasil catnya dia itu bagus banget. Gue salut sih gitu. Nah rencananya gue sih pengennya nanti mobil Civic Story juga minta tolong ya Pak. Siap. Dicatin supaya bisa aksi tapi tetap gemilang gitu loh Pak. Bilang, tetap bikin tersenyum lah ya. Wih, iya dong. Bikin silo orang gitu loh Pak. Gitu. Nah terus berarti lo mulai dari mobil apa aja ya bisa masuk sini? Mobil Jepang aja apa mobil Eropa juga bisa masuk? Basically semua, Pak. Semua. Cuma kadang-kadang kita harus tahu dulu kondisinya. Kalau saya bilang mobil ini nggak worth it untuk dibangun, lebih baik jangan dibangun. Gitu. Karena nantinya satu akan merepotkan, yang kedua tentu nggak budget wise. Ya. Dan ini Bagas nih ya, gue waktu itu pertama kali kenal dia, gue tuh terheran-heran karena dia pernah ngerjain mobil kecelakaan total hancur. Dia bisa nemuin cara untuk menformulasi mobilnya jadi utuh lagi, bagus lagi, gitu. Ya guys ya? Ya, Gitu. Nah jadi apalagi cuma sekadar modifikasi enteng lah buat dia, gitu. Nah ya udah kalau gitu guys, berarti lo di sini bengkelnya adalah bengkel restorasi yang mulai dari ngerjain mesin, bodi, bahkan untuk ngoprek-ngoprek bikin mobil balap di sini juga Ya. bisa. Nah, Kebetulan mobil balap beberapa kali memang ada beberapa yang datang ke sini sasis only. sasis only, Sasis only memang mesin naikin. mesin kita naikin, ada yang memang kembali lagi ke sana sebagai sasis. Oke, siap gitu. Gitu. Ya udah kalau gitu gua nih thanks banget Yes, atas sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan develop mobil ini akan cepat selesai dan terrealisasi. Aksinya bisa disegerakan di track gitu kan. Targetnya tahun ini loh Bagas. Berarti ini tahun ini udah mulai awal tahun, mudah-mudahan pertengahan tahun. ya? Ada event ya, udah ada event ya. Event pasti sih, biasa event itu sekitar bulan Maret sih udah biasa udah jalan gitu kan. Cuma ya nggak usah terburu-buru, yang penting ini mobilnya sehat gitu kan, kita bisa latihan dulu. Dan paling penting reliable. Itu yang paling penting. Nah ya udah, kalau gitu gua thanks banget guys Thank you. atas bantuannya dan supportnya. Nanti kita akan kabarin terus progres dari Seviro yang akan di KDRT-kan ini. Belum official KDRT, akan di KDRT-kan. Kita akan terus kabarin progresnya seperti apa. Ya udah, kalau gitu sekian video kita kali ini.
Buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.